Halo teman-teman, saya Divya Ananda dari Prodi Kimia A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Saya di sini akan menjelaskan teori plasmolisis. Dalam mempelajari fisiologi tumbuhan, maka dasar utama dari keseluruhannya adalah memahami struktur dan fungsi sel. Sel tumbuhan terdiri dari dinding sel tebal yang berfungsi dengan memegangnya tegak dan juga mencegah kehilangan bentuknya. Salah satu organel sel adalah membran sel yang bersifat semi permeabel, yang berarti molekul air dapat menembus membran tersebut. Nah, peristiwa tersebut dinamakan osmosis. Osmosis dapat terjadi bila sel terdapat perbedaan konsentrasi pelarut antara di luar dan di dalam sel. Membran plasma, sitoplasma, dan semua organel sel lainnya berfungsi bersama untuk menjaga tanaman aktif. Vakuola, organel yang terikat cairan yang diisi cairan, terletak di dalam sitoplasma yang menahan air di dalam sel tumbuhan. Dalam kondisi tertentu, sel-sel tumbuhan tidak mendapatkan jumlah air yang cukup, atau ada kehilangan air yang parah dari sel. Konsentrasi pelarut lebih besar daripada di dalam sel tumbuhan, sehingga membran sel akan terlepas dari dinding sel. Nah, fenomena ini disebut plasmolisis. Plasmolisis ini merupakan dampak dari peristiwa osmosis. Plasmolisis adalah proses kontraksi atau penyusutan protoplasma sel tumbuhan dan disebabkan oleh hilangnya air dalam sel. Plasmolisis ini terjadi ketika dalam lingkungan hipertonik. Kata plasmolisis umumnya berasal dari kata Latin dan Yunani plasma atau cetakan, dan lusis yang berarti melonggarkan. Contohnya pada daun Roediscala. Sel epidermis daun Roediscala mengalami proses plasmolisis ketika konsentrasi pelarut di luar sel lebih rendah dibanding di dalam sel epidermis Roediscala. Sebagai akibatnya, air terdapat di dalam sel akan keluar dari sel. Selanjutnya, sel mengalami proses dehidrasi dan terjadi pelepasan membran sel dari dinding sel. Proses lengkap plasmolisis berlangsung dalam 3 tahap yang berbeda. Yang pertama, plasmolisis baru jadi. Ini adalah tahap pertama dari plasmolisis. Pada tahap ini, air mulai mengalir keluar dari sel. Pada awalnya, sel menyusut dalam volume dan dinding sel menjadi terdeteksi. Yang kedua, plasmolisis jelas. Pada tahap ini, dinding sel telah mencapai batas kontraksi dan sitoplasma terlepas dari dinding sel dan mencapai bentuk bulat yang menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran, sehingga dapat terjadi sitorisis atau runtuhnya dinding sel. Dan yang ketiga, plasmolisis akhir. Ini adalah tahap akhir dari plasmolisis. Pada tahap ini, sitoplasma akan sepenuhnya bebas dari dinding sel dan tetap berada di tengah sel. Bagaimana air melewati membran sel? Nah, plasmolisis ini kan terjadi jika sel tumbuhan diletakkan pada larutan hipertonik. Selama proses plasmolisis, membran sel akan memisahkan interior sel dari sekitarnya. Ini memungkinkan pergerakan molekul air, ion, dan partikel selektif lainnya melintasi membran sel dan menghentikan yang lain. Molekul air bergerak keluar masuk sel melintasi membran sel. Dan aliran air adalah konsekuensi yang diperlukan yang memungkinkan sel mengambil air. Jenis-jenis plasmolisis. Ada 2 jenis plasmolisis, dan klasifikasi ini terutama didasarkan pada struktur akhir sitoplasma. Yang pertama, plasmolisis cekung. Selama plasmolisis cekung, baik membran sel dan protoplasma menyusut dan mulai terlepas dari dinding sel yang disebabkan karena hilangnya air. Nah, prosesnya ini dapat dibalik dan dapat direvisi dengan menempatkan sel dalam larutan hipotonik yang akan membantu panggilan untuk mendapatkan air kembali ke dalam sel. Dan yang kedua, plasmolisis cembung. Selama plasmolisis cembung, baik membran sel dan protoplasma kehilangan begitu banyak air sehingga mereka benar-benar terlepas dari dinding sel. Kemudian, dinding sel runtuh dan menyebabkan kerusakan pada sel. Plasmolisis cembung prosesnya tidak dapat dibalik, dan ini terjadi ketika tanaman layu dan mati karena kekurangan air. Contoh-contoh plasmolisis. Plasmolisis lebih umum dan terjadi pada kasus kehilangan air yang ekstrim. Berikut
Berikut ini ada beberapa contoh nyata plasmolisis. Yang pertama, penyusutan sayuran dalam kondisi hipertonik. Lalu, ada sel darah yang menyusut ketika mereka ditempatkan dalam kondisi hipertonik. Lalu, selama banjir pesisir ekstrim, air laut menimbun garam ke darat. Dan yang terakhir ini, ketika lebih banyak jumlah garam ditambahkan sebagai pengawet untuk makanan seperti selai, jeli, dan acar, sel-sel kehilangan air karena konsentrasi yang lebih tinggi di luar dan menjadi kurang kondusif untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Cukup sekian penjelasan teori plasmolisis dari saya, dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan atau kekurangan dalam materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya.